cetak gol buat kemenangan. Bisa bikin sezona Asia kaget. Begini pernyataan sangat berani striker muda Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Bahrain. Hahaha, takut kalahkah apa gimana? Timnas Cina ancam laporkan Timnas Indonesia ke AFC jika mainkan Mace Hilgers dan Eliano. Begini penjelasannya. Bikin kaget. Baru sembuh dari cedera, Jordi Amat tiba-tiba ngomong begini jelang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Bisa bikin sezona Asia kaget. Begini pernyataan sangat berani striker muda Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Bahrain. Penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka, mengaku mendapat pesan khusus dari pelatih striker Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun. Pemain berusia 20 tahun itu akan bergabung dengan skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia di Jakarta pada Sabtu, 5 Oktober 2024, Hoki melakukan berbagai persiapan untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima. Hal ini seperti yang diinstruksikan sang pelatih Yeom Ki-hun. Disuruh memperkuat otot dalam biar lebih kuat lagi, ujar pemilik nama lengkap Hoki Caraka bintang brilian itu kepada wartawan, Jumat, 4 Oktober 2024. Yang pasti, striker kelahiran Gunung Kidul itu senang kembali dipercaya Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Selain itu, Hoki menyebut pengalaman berlaga di ajang internasional akan menambah pengalamannya sebagai pesepak bola. Alhamdulillah ikut bahagia, ikut terharu bisa mewakili Indonesia untuk ajang selanjutnya, kata jebolan Garuda Select tersebut. Mungkin ada beberapa teknik dan taktik yang dibedakan tim dan timnas, ini bisa saya berkembang lebih baik ke depannya. Semoga mendapat banyak ilmu dari pelatih striker di timnas dan coach Shin Tae-yong juga, lanjutnya. Berbicara target, Hoki Caraka ingin timnas Indonesia bisa meraup hasil maksimal dalam 2 laga tandang ke markas Bahrain dan Cina. Target pribadi kami bisa ambil 6 poin di 2 laga itu. Jadi kami pemain ikutin instruksi dari pelatih saja saat lawan Bahrain dan Cina, ucap Hoki Caraka. Sudah dari dulu kami dididik untuk tidak meremehkan lawan, itu diserahkan ke coach Shin Tae-yong bagaimana melawan Bahrain nanti, sambungnya. Hahaha, takut kalahkah apa gimana? Timnas Cina ancam laporkan Timnas Indonesia ke AFC jika mainkan Mace Hilgers dan Eliano. Begini penjelasannya. PSSI telah mengumumkan sebanyak 27 pemain untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Bahrain dan Cina pada tanggal 10 dan 15 Oktober 2024. Tampaknya, kehadiran Mace Hilgers dan Eliano Reinders bukan hanya akan menambah kekuatan Timnas Indonesia, namun juga membuat calon lawan Timnas Indonesia sedikit cemas. Seperti yang dialami oleh Timnas Cina, bahkan Federasi Sepak Bola Cina, CFA, disebut akan melaporkan Timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, jika memainkan Mace Hilgers dan Eliano Reinders saat skuad Garuda tandang ke markas Timnas Cina di matchday keempat, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam, WIB. Informasi itu dikeluarkan media asal Cina, 163.com. Menurut 163.com, proses naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Mace Hilgers dan Eliano Reinders tidak sesuai regulasi. Berdasarkan pemberitaan Sports Weekly, proses naturalisasi Hilgers dan Reinders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda. Tulis 163.com. Pasalnya, bila terbukti bersalah dalam proses naturalisasi terhadap Mace Hilgers dan Eliano Reinders, maka Timnas Indonesia terancam dinyatakan kalah secara otomatis berdasarkan regulasi dari AFC karena memainkan pemain ilegal. Menurut peraturan AFC, kondisi ini menghasilkan kemenangan 3-0 untuk Timnas Cina. Timnas Cina pun mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harap 163.com. Bikin kaget. Baru sembuh dari cedera,
Jordi Amat tiba-tiba ngomong begini jelang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat kembali masuk skuad timnas Indonesia untuk 2 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini jadi momen bagus bagi Jordi Amat untuk meredam keraguan. Jordi Amat merupakan salah satu pemain naturalisasi yang datang di gelombang awal era 2020-an. Jordi Amat punya latar belakang karier yang bagus karena sempat membela Espanyol dan Swansea City. Jam terbang yang tinggi tersebut diharapkan jadi modal bagus saat Jordi Amat membela timnas Indonesia. Namun dalam beberapa laga terakhir, Jordi Amat malah identik dengan kesalahan dan blunder. Blunder terakhir terjadi saat Jordi Amat terjadi ketika Indonesia menghadapi Irak Juni lalu. Saat itu Jordi Amat yang menjabat sebagai kapten timnas Indonesia mendapat kartu merah di menit ke-59. Nama Jordi Amat pun mulai tersisihkan dari skema impian para penggemar timnas Indonesia. Terlebih setelah Jay Idzes datang, menyusul kemudian Mace Hilgers yang bersiap menjalani debut. Nama-nama itu yang kini jadi favorit penggemar timnas Indonesia. Saat Jordi Amat absen, karena cedera dalam duel lawan Arab Saudi dan Australia, terbukti lini belakang Indonesia bisa tampil kokoh. Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Justin Hubner bisa jadi pendamping yang solid bagi Jay Idzes. Kini, Jordi Amat kembali masuk skuad timnas Indonesia untuk 2 laga lawan Bahrain dan Cina. 2 laga tersebut adalah laga tandang yang bakal menguras energi dengan jarak antar pertandingan terbilang sempit. Selain itu, Justin Hubner juga sudah dipastikan absen karena mengalami cedera. Kondisi itu membuat Jordi Amat punya peluang untuk tampil di salah satu atau bahkan 2 laga tersebut. Bila Jordi Amat mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong, momen itu bisa jadi momen bagus bagi dirinya untuk mengembalikan kepercayaan diri penggemar timnas Indonesia. Dengan menimbang pengalaman, ada peluang Jordi Amat bermain berpasangan dengan Jay Idzes dan Mace Hilgers. Dengan dukungan 2 bek yang lebih muda, Jordi Amat bakal lebih tenang di lini belakang dan meminimalisir peluang melakukan kesalahan. Di sisi lain, Shane Patinama turut dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Klub Shane Patinama, yakni KAS Eupen, pun langsung bereaksi. KAS Eupen mendoakan Shane Patinama dan timnas Indonesia sukses di 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan itu ditulis oleh KAS Eupen di akun Instagram resmini @KASEupenOfficial, Kamis, 3 Oktober 2024. Garuda memanggil Shane Patinama untuk pertandingan kualifikasi melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Tulis KAS Eupen, dikutip pada Jumat, 4 Oktober 2024. Semoga beruntung Shane, tambah tulisan tersebut. Untuk diketahui, Shane Patinama masuk daftar 27 pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia untuk 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shane masuk dalam jajaran pemain bertahan yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong, sementara jika berada di posisi ketiga atau keempat, timnas Indonesia bisa mencari peluang untuk lolos dari putaran keempat. Oleh karena itu, diharapkan Shane Patinama mendapatkan hasil terbaik dalam 2 laga tandang mendatang.